Satu benang merah yang selalu aku temukan ketika perempuan nih, aku ngomongin perempuan ya, Hmm. perempuan memutuskan untuk selingkuh adalah Dia betul, merasa butuh, mhm, tapi sayangnya iya, dia mencari itu di orang tempat lain. lain. Jadi karena dia ngerasa lebih nyaman dengan selingkuhannya, terlepas dari fisik yang berbeda jauh ya, Iya. makanya dia memutuskan untuk berselingkuh. Jadi setan tuh akan bekerja bagaimanapun caranya, rumah tangganya itu akan hancur. Salah satunya mungkin lewat selingkuh ini. Gimana caranya? Yang harus diusahakan juga, diikhtiarkan juga oleh keduanya adalah bagaimana dua-duanya saling memenuhi apa yang menjadi kebutuhan satu sama lain. Ada istri yang mungkin memilih untuk ceritanya keluar. Karena mungkin dia ngerasa nggak bisa cerita ke pasangannya sendiri. Suami kita tuh lebih ke pengen ngerasa pride-nya, harga dirinya itu dihargai oleh Dipenuhi ya. istrinya. Itu bagian dari ikhtiar kita sebagai istri dan juga sebagai suami untuk menutup celah-celah kemungkinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita kali ini kayaknya pembahasannya lebih ke atau ngobrolnya lebih ke bertanya-tanya sebenarnya dan berangkat dari satu pertanyaan simple. Kenapa ya? Kenapa ya orang tuh bisa selingkuh? Ding ding. Karena Yang kita ngangkat pembahasan ini ya mungkin teman-teman juga tahu, mungkin belakangan ini ya di sosial media banyak sekali isu-isu terhadap hal ini yang semoga kita tidak mengalami hal itu, tapi sepertinya kita harus belajar juga dari hal-hal ini ya, mhm mhm. yang semoga ya biar kita tidak ke arah sana juga gitu. Iya, tujuannya adalah untuk baik lagi ya, setiap apa yang kita bahas itu tujuannya adalah kita mengambil hikmah dari kejadian tersebut, supaya kalau memang kejadian itu kurang baik, kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Tapi kalau memang ternyata kejadian itu ada sesuatu kebaikan di dalamnya, apapun kejadiannya ya, ini kita nggak cuma bicara soal selingkuh, itu kita juga bisa mengambil pelajaran kebaikan dari dalam situ. Ya, dan yang kita sampaikan ini bukan berarti kita juga expert ya atau Mhm, paham banget di hal ini, justru kita tuh lebih ke bertanya-tanya juga sebenarnya. Dan makanya semoga teman-teman juga bisa share kalau misalnya teman-teman ada yang paham tentang hal ini atau mungkin pernah mengalami atau pernah menjadi pelaku dan segala macam, boleh banget share di komen. Jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng di sini tentang isu ini gitu ya. mhm, Jadi mungkin kita start dari pertanyaannya kan why ya? mhm, Kenapa? Kenapa ya orang itu bisa selingkuh dan ini juga berlaku laki-laki maupun perempuan gitu ya. betul, Karena kalau kita lihat sekarang banyak kasus, oke mungkin mainly kita sering dengarnya laki-laki gitu ya, mhm, laki-laki selingkuh. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan buat yang perempuan juga, perempuan, yang ternyata bisa selingkuh. mhm, Jadi mungkin di sini kita mau share dari beberapa, point of view. iya beberapa point of view atau berangkat dari beberapa cerita yang pernah kita dengar, baik dari yang sekelibat aja atau dari temen dekat sekalipun gitu. Mhm mhm. Yang memang waktu itu disampaikan karena tujuannya untuk belajar sebenarnya, untuk mengambil pelajaran dari hal itu, yang kita pengen juga kita, apa ya, kita bahas di sini. Mhm. Dan aku pun juga sebagai perempuan, aku tuh, sangat berusaha sekali mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa sih chance atau potensi, bagi seorang perempuan, terutama yang sudah menjadi seorang istri maupun ibu, Mhm, itu akhirnya melakukan, perselingkuhan, terlepas dari bagaimanapun background-nya sebelumnya. betul, Karena kadang, kejadian-kejadian tersebut, eee sedikit banyak dipengaruhi oleh background. oke. Tapi ada juga yang akhirnya melakukan kejadian tersebut karena kehidupannya di masa itu. Lingkungan Misalnya misalnya, ya, misalnya lingkungannya, atau misalnya gini, kondisi ya, kondisi kondisi juga, dia sebelum menikah gitu, mungkin dia baik-baik aja, fine-fine ya, aja. tidak ada masalah atau tidak pernah berpikir ke arah sana misalnya gitu. Betul. Ternyata setelah menikah, eee satu benang merah yang selalu aku temukan ketika perempuan nih, aku ngomongin perempuan ya, perempuan memutuskan untuk selingkuh adalah karena ada hal yang tidak terpenuhi dari pasangannya.
Oke. Tidak terpenuhi itu bisa macam-macam, bisa secara nafkah yang paling umum, Oke. walaupun tidak semua perempuan yang tidak terpenuhi nafkahnya memilih untuk selingkuh. Betul. Ada juga yang memilih untuk, ya udahlah gitu. Tapi ada Mhm. juga yang memilih untuk, eee, berselingkuh dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Oke, karena di pasangan sahnya ada yang tidak terpenuhi, sedangkan dia butuh gitu mungkin Betul ya. Dia betul, merasa butuh, mhm, tapi sayangnya iya, dia mencari itu di tempat orang lain. lain. Terus udah gitu bisa juga karena secara, tangki cinta yang, kurang. Kalau tadi kan dari sisi material ya, kalau ini dari segi, tangki cinta atau mungkin bahasa sekarang, love language gitu ya. Misalnya nih, Mmm. dia punya love language tuh, quality time misalnya, Mmm, tapi suaminya tuh sibuk banget, atau malah walaupun kerjanya ya di luar misalnya. ya di luar atau mungkin LDM. Ya, karena sekarang banyak juga kan kondisi kondisi pekerjaan ya yang mengharuskan dia harus kerja di luar kota, harus kerja di luar kota, sehingga kalaupun pulang ya itu kayak berapa bulan sekali, dan Mhm, kalaupun pulang itu nggak lama gitu. betul. Itu kan banyak sekarang hal yang Ada yang seperti kayak itu. gitu. Jadi secara, baterai cinta tuh tidak terpenuhi gitu loh, Iya, sedangkan ada lagi nih pihak lain yang bisa memenuhi hal itu. iya. Walaupun kondisi-kondisi tersebut bukan berarti membenarkan Seseorang melakukan seseorang iya, perselingkuhan. itu sih sebenarnya juga yang Mhm, jadi apa, catatan. Karena ya banyak juga teman-teman, cerita seperti itu ya, waktu itu aku juga pernah lihat berita karena suaminya tuh nggak pulang-pulang, ketika pulang didapati istrinya berselingkuh ternyata di rumahnya mhm, sendiri gitu. Dan ini bener banget apa yang disampaikan Hira, karena aku juga punya cerita yang serupa, mmm, jadi ada seorang suami dan istri yang kayaknya tuh kalau kita lihat ya, dari kacamata kita, itu kayaknya udah cukup banget lah gitu. Misalnya seorang suami tuh punya istri yang Masya Allah gitu, mungkin secara fisik Masya Allah, mungkin secara karakter dan segala macamnya sudah lebih dari cukup gitu. mhm. Tapi ternyata tetap si laki-laki ini melakukan perselingkuhan. Kenapa? Padahal nih kalau misalnya ditelaah, ini juga dapat dari cerita ya teman-teman, selingkuhannya misalnya kalau dibandingin sama istri saya, kayaknya jauh deh, jauh lebih cantik daripada sorry, istrinya jauh lebih cantik daripada selingkuhannya. Bisa Dan umumnya terjadi kayak gitu ya? iya, iya kan? Mhm. Tapi ternyata setelah ditelaah, kenapa alasannya berselingkuh, ternyata selingkuhannya ini bisa memberikan dia rasa nyaman, rasa lebih dihargai, rasa lebih menerima. Jadi kalau ada apa-apa tuh bisa Dirangkul dirangkul iya, ya? bisa dirangkul dengan baik gitu sama si selingkuhannya. Yang dia rasa menurut dia tidak dia dapatkan dari istri pertamanya. Kan kalau seorang suami mungkin ya itu salah satu hal yang penting juga ya. Mhm, Sebagai kepala keluarga mungkin dihargai, dimengerti, dan segala macamnya. Samalah kalau perempuan juga punya kan hal-hal yang seperti itu, misalnya disayang, dirangkul, dan segala macamnya. Jadi karena dia ngerasa lebih nyaman dengan selingkuhannya, terlepas dari fisik yang berbeda jauh ya, iya, makanya dia memutuskan untuk berselingkuh. Yang akhirnya, yang jadi pelajaran ternyata akhirnya suami dan istri itu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah baik-baik saja gitu. oke. Jadi kayak masalah yang sebelumnya mungkin tidak diketahui satu sama lain, Mhm akhirnya mhm. ketahuan, Ketahuan. didiskusikan, akhirnya mereka jauh lebih baik gitu. Iya, Jadi ternyata mungkin salah satu ini ya, salah satu chance-nya tuh bisa datang dari tanggung jawab yang mungkin tidak terpenuhi dari satu sama lain, atau merasa tidak dipenuhi. mhm mhm. Bisa aja kan seperti itu, Beb. Iya, Karena pasangannya mungkin ngerasa dia dipenuhi, tapi pasangan satunya ngerasa belum terpenuhi. betul betul. Dan hal itu mungkin tidak dikomunikasikan antara mereka berdua. Begitu ya kayaknya ya? Iya, dan juga sebenarnya, mmm, kadang kita itu tadi sih yang kamu bilang, kadang kita Mhm. ngerasa kayaknya sudah berusaha nih untuk memenuhi, tapi ternyata di pihak lain tuh tidak merasakan hal itu. Mhm mhm. Balik lagi sebenarnya kan itu ke komunikasi salah satunya ya. Betul. Dan juga aku tuh merasa sebagai perempuan, kadang tuh kita yang perempuan kalau misalnya nih sampai aku tuh merasa gini, kita tuh perempuan seringkali menjadi korban society atas tindakan apapun yang dilakukan oleh pasangannya. Mhm. Misalnya nih, Gimana tuh? misalnya kalau ternyata pasangannya selingkuh, Mmm. pasti perempuannya dibilang gini, "Makanya coba kamu, berkaca sama diri kamu sendiri.
Kamu tuh apa yang kurang buat suami kamu? Oke. Kamu tuh, mungkin tidak sebaik itu melayani suami kamu. Coba untuk mengintrospeksi diri, kenapa suami kamu sampai, memilih untuk selingkuh ke orang lain. Oke. Tapi giliran yang perempuan yang selingkuh, apapun alasannya gitu ya, itu dibilangnya, "Kamu tuh nggak bersyukur banget sih punya suami yang begini begini begini." Mhm mhm. Aku tuh ngerasa hal-hal kayak gitu, sanksi sosial gitu banyak banget ke perempuan yang mungkin, sedikit sekali terjadi sama laki-laki. Oke. Walaupun balik lagi kalau misalnya kita ngebahas tentang perselingkuhan, memang itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan apapun alasannya gitu. Betul, dari yang kamu sampaikan juga sebenarnya ini ya, tadi kan pertama, eee, coba deh ngaca sama dirimu sendiri, yang kedua tadi kan Coba introspeksi diri. heeh, sama yang kedua tadi itu apa? Nggak bersyukur. Mhm mhm. Kalau menurutku justru gini, ini buat both ya, buat Mhm both laki-laki dan perempuan, ini bisa jadi bener. mhm. Tapi, kalau ini keluar dari bahasa sekarang netizen ya, mungkin memang secara etika tidak tidak apa ya, tidak semestinya. Tapi bisa jadi untuk diri kita sendiri, ada benarnya juga memang untuk kita muhasabah, ya kan? Terhadap diri kita masing-masing nih. Kalau kita mau ngelihat positifnya sebenarnya ya. Betul betul. Karena bisa jadi kesalahan itu terjadi bukan dari si pelakunya, tapi bisa jadi awalnya dari kita dulu, gitu loh. Tapi memang ini point of view kalau misalnya tadi introspeksi diri, itu yang jadi korbannya bahasanya. Mhm Tapi mhm. untuk yang bersyukur, justru itu si pelakunya. Harusnya Iya lu bersyukur, iya. ya kan? Heeh. Misalnya begitu. Karena at some point tuh hal yang kita butuhin juga untuk muhasabah diri, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang, ya kan? Mhm. Menghakimi orangnya adalah maksudnya gini, jadi kita tidak terbiasa untuk menyalahkan orang lain ketika dia melakukan kesalahan. Karena apalagi dalam rumah tangga ya, terutama misalnya suami gitu ya, ketika istri berbuat salah, sebagai seorang suami itu muhasabah dulu buat aku. Mhm. Bisa jadi kesalahan istri itu awalnya juga ada dari kesalahan seorang suami, bisa juga dari kemaksiatan seorang suami. Kalau buat aku seperti itu, ya kan. Sehingga itu juga menjaga aku untuk menghindari menghakimi orang lain, Mhm. salah satunya pasangan sendiri, Benar benar benar. gitu nggak sih? Jadi at some point itu aku setuju sebenarnya. Nah makanya kenapa menurutku Beb, mungkin dari beberapa cerita itu kalau aku mengambil pelajarannya ya, kan setan itu ini balik lagi ya, pembahasannya ke setan lagi. Setan itu kan paling nggak suka ya sama manusia, umatnya Nabi Adam yang berumah Menikah. tangga teman-teman, menikah. Paling nggak suka. Kenapa? Ya karena chance-nya mereka untuk mendapatkan pahala, itu banyak terbuka pintu-pintunya. Sedangkan setan kan justru menghindari mereka untuk mendapatkan pahala dan harapan setan semoga nih manusia-manusia mendapatkan dosa yang besar gitu Mhm loh. mhm. Kayak jadi best friend-nya dia jadinya gitu kan. Mhm. Itu makanya kenapa sering banget kita dikasih tahu kalau namanya setan dalam rumah tangga, itu kan ada namanya sendiri khusus, Mhm mhm. yang namanya dasim. Jadi setan tuh akan bekerja bagaimanapun caranya, rumah tangganya itu akan hancur. Salah satunya mungkin lewat selingkuh ini. Gimana caranya? Dibuat dalam pikiran kita sehingga kita tidak mudah bersyukur sama pasangan kita. Kita akan banyak digoda untuk selalu mengeluhkan pasangan kita. Mhm mhm. Misal, dan ini bisa terjadi ya di seminggu pertama, sebulan pertama, setahun pertama, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ya kan? Karena kalau misalnya masalah selingkuh ini ada aja yang baru menikah sudah cerai karena ini. Mhm Ada mhm. juga yang ternyata udah bertahun-tahun gitu kan. Udah lama nih pernikahannya. Iya Kenapa cerai? Karena selingkuh. Padahal udah lama pernikahannya. Kok bisa gitu kan? Karena setan akan selalu mengusahakan hal ini, salah satunya lewat selingkuh. iya. Tadi ya, dari pikiran, misalnya akan padahal setan cuma bisik-bisikin gitu loh. Akan Mhm. dibisikin ke kita bahwa pasangan kita tuh, "Tuh, pasanganmu tuh sudah mulai jelek secara fisik," ya kan. Mhm. Secara umur kan, akan berkurang terus kan fisik, karena memang begitu. Tuh, udah nggak menarik kayak dulu, mending cari yang lain deh. Tuh kan, pasanganmu udah nggak seromantis dulu. Tuh kan pasanganmu udah nggak peduli sama kamu. Tuh kan pasanganmu suka nyuekin kamu. Bla 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 dan segala macam. Dan itu dibisikin terus teman-teman. Selama kita masih berumah tangga. Makanya itu bisa terjadi kapanpun dan bagaimanapun caranya. Dan dengan siapapun. Betul banget. Tuh kan kayaknya suamimu pendapatannya sedikit deh. Kamu aja lebih besar. Nah, jadi kan kita kayak mulai ngebandingin gitu lah, Beb. Iya iya. Nah, apalagi juga kan salah satu ujian di rumah tangga itu kan kalau misalnya seorang istri punya pendapatan lebih besar. Mhm. Dan itu bukan berdosa loh istri punya pendapatan lebih besar. Cuma kadang-kadang kita ngerasa atau mungkin ujian atau gangguannya adalah sebagai seorang suami nih, mungkin wibawanya rendah gitu kan. Apalagi kalau semakin dibisikin sama setan.
tuh istrimu pendapatan lebih besar, masa kamu sedikit?" Kan semuanya ada di pikiran kita, teman-teman. Iya, Iya nggak sih? sebenarnya permasalahan penghasilan istri itu lebih besar, sebenarnya selama si suami itu bisa memenuhi kebutuhan dia ya, Betul betul. selama suami itu bisa memenuhi kebutuhan dia, apapun Mhm. kebutuhannya, sehingga dari kebutuhannya tuh nggak perlu pakai uangnya si istri, sebenarnya itu bukan sesuatu yang gimana-gimana loh Bener maksudku. bener bener bener. Karena toh ya udah kita punya uang kita keep sendiri, kalaupun kita tiba-tiba mau beli tas mahal misalnya, kita mau beli apa yang kayaknya kalau minta sama suami kemahalan misalnya gitu, Bener. tapi kita punya uangnya dan kita mau, itu kan sah-sah saja. Iya, dan Ataupun nggak apa-apa gitu heeh kan. heeh, ataupun misalnya mungkin kita mau ngasih hadiah ke suami kita, Heeh. apapun itu gitu ya, Mhm. namanya hadiah kan pasti masa minta uangnya suami terus kasih ke suami, itu bukan hadiah, namanya itu Iya. cuman tukeran doang. Iya, dan itu kan juga uangnya istri gitu kan. Kita nggak Mhm, perlu berpikir macam-macam, karena itu betul. penghasilannya dia dan memang itu rezekinya dia gitu loh, Mhm, teman-teman. Kan kita juga pernah dikasih tahu bahwa apa yang kita dapatkan sebagai suami itu ada sebagian hak untuk istri. mhm, Memang seperti itu, ya kan. Tapi apa yang didapatkan istri dari yang mungkin diusahakannya, ya itu sepenuhnya hak dia. Dan dia mau pakai untuk dirinya sendiri, mau beli tas tadi ya, atau mhm, tadi ya mau ngehadiahin aku. Kayak kemarin misalnya aku nggak dihadiahin umroh. Mungkin buat kita kan nggak sedikit, tapi bukan berarti aku harus kayak, "Wah, ngecilin aku nih, aku sampai dihadiahin yang gede-gede, mhm, mentang-mentang aku nggak bisa." Ya kita kan nggak perlu seperti itu. Ya justru bisa jadi memang dari situ rezekinya Allah, gitu kan. Rezeki kita bisa jadi ada yang dari kita, ada yang dari istri, atau ada yang dari orang tua, dari orang lain. dari anak, dari Iya macam-macam lah pokoknya. iya. Jadi ya alhamdulillah gitu kan Mhm dapat mhm, hadiah. mhm mhm, Sebenarnya kayak gitu kan. Jadi aku rasa sih itu ya yang perlu kita garis bawahi ketika kita berumah tangga, ingat tetap ada yang selalu mengganggu kita untuk menghancur rumah tangga kita. mhm, Bukan orang, tapi setan yang selalu membisiki kita. mhm, Dengan cara akan selalu dibisiki kekurangan-kekurangan pasangan kita tanpa henti. iya betul. Makanya kenapa kita selalu berdoa untuk dihindari dari gangguan setan, ya kan? Mhm, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ikhtiar kita sebagai manusia dan di sisi lain mungkin juga sangat penting sekali yang berpasangan dengan itu adalah, rasa syukur kita. benar benar. Karena aku juga pernah dibilangin kayak gini, teman-teman. Kalau laki-laki ya, aku pernah dengarnya untuk laki-laki nih, kalau misalnya kita nyari pasangan yang cantik dari sisi fisiknya aja, itu tidak akan pernah habis. Iya, Misalnya nih, aku nikahin kamu karena kamu cantik. mmm, Mungkin pada saat sebelum nikah, iya aku dibuat seperti itu. mhm, Tapi setelah nikah, aku akan selalu diiming-imingi dengan hawa nafsu dan setan bahwa, "Tuh di luar ada yang lebih cantik lagi." Jadi kayak nggak akan pernah habis gitu loh. iya Nah benar kalau benar. nggak ada rasa syukur, bisa jadi aku akan terus nyari yang di luar. Iya betul Gitu betul. nggak sih? Benar benar benar. Dan sebenarnya rasa syukur itu balik lagi ke poin yang tadi kamu bahas sih, bahwa Mmm. memang, sangat perlu dimiliki oleh keduanya. Hmm. Sehingga maksudnya gini, kalau tadi kan aku ngasih contoh perempuan nih, Mhm yang mhm. sering kali menjadi korban society apapun Iya iya iya. kasusnya gitu kan. Bahkan sampai kalau kayak misalnya kasusnya anak aja, misalnya anaknya sakit gitu atau apa, pasti yang disalahin ibunya, pasti yang disalahin Iya iya. orang tuanya, tapi Gimana sih terutama tuh ibunya nih? ibunya, giliran bapaknya ngejagain anaknya atau apa pasti dibilangnya, "Gitu dong, apa namanya, kamu tuh bersyukur punya suami yang mau ngurus anak bla bla bla." Kenapa sih? Kenapa semuanya itu semua salah perempuan, semua aku disalahin gitu Emang kayaknya. gampang banget ya nge-judge orang ya? Iya gitu. Jadi kalau kayak tadi aku contoh perempuan yang, Heeh. seperti itu, sekarang mungkin aku mau coba bahas dari segi laki-laki Mhm yang mhm. melakukan hal tersebut. Mhm. Terlepas dari apapun alasannya gitu ya, salah satu benang merah juga yang, sering kali aku temui ketika dengar cerita-cerita tentang perselingkuhan kayak gini adalah, kalau laki-laki itu secara, visualnya biasanya Oke dan dari segi kehormatannya, oke. respect-nya yang bisa dia dapati dari selingkuhannya, tapi tidak bisa dia dapati dari istrinya. Mmm, Seperti yang salah satu tadi kamu ceritain. oke. Misalnya mungkin di rumah istrinya tidak terbiasa untuk berbicara yang lemah lembut, apa segala Mmm, macam, tapi dia bisa dapatkan itu dari selingkuhannya. Menurut mhm. aku sebagai perempuan, kenapa selingkuhannya bisa sebaik itu? Karena dia tidak ngurusin domestik rumah tangga si laki-laki ini. Ya nggak sih? Oke. Maksudnya
dia tidak seemosional itu, Oke. dia bisa setenang itu, segala macam karena dia nggak ketemu sama hal-hal yang misalnya si suami punya kebiasaan yang kurang misalnya gitu, yang itu selalu dihadapi sama istrinya. Oke. Lah, kan si selingkuhannya nggak ngadepin, segala keburukannya dia dong. Mmm. Pasti yang ditunjukin juga segala yang baik-baiknya aja. Mmm. Jadi dia nggak ngalamin tuh, mental load yang dialami sama istrinya. Oke. Jadi tuh kalau aku tuh nangkepnya gini, terlepas apapun alasan perselingkuhan itu tidak dibenarkan teman-teman, dan aku tidak akan pernah membela para pelaku perselingkuhan itu. Mmm. Dan pastinya, yang aku mau ambil garis tengahnya adalah gini, ketika seorang laki-laki memutuskan untuk berselingkuh, Mhm mhm. coba deh dilihat lagi deh, apa yang sudah dilakukan sama istrinya sejauh ini. Iya. Kebaikan-kebaikannya kan? Kebaikan-kebaikannya, mengandung, melahirkan, menyusui, itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Laki-laki nggak akan pernah relate hal itu karena kalian tidak akan ngalamin itu sampai kapan Mhm. pun. Tapi di kondisi aku sekarang yang, lagi hamil ini aja, aku tuh suka wondering kayak, "Kok aku bisa ya ada perubahan-perubahan yang Iya. terjadi di aku, yang cuman aku yang rasain," gitu Iya. loh. Mhm. Kamu hanya perlu mengerti bahwa ini yang aku rasain sekarang, Mhm. tapi kamu tidak akan pernah ngalamin hal itu, gitu Iya, kan. mengerti. Jadi kayak setiap kita, itu pasti tuh punya kekurangan gitu, cuman Mmm. ketika kita punya niatan aja nih untuk melakukan sesuatu yang agak Melenceng. melenceng, coba deh diingat lagi kebaikan-kebaikan pasangan kita yang pernah kita terima, yang pernah terjadi, yang pernah diberikan sama pasangan kita. Sehingga kita bisa lebih bersyukur gitu ya? Poinnya sih itu, poinnya Mmm. sih kita bisa lebih bersyukur dengan segala kebaikan yang pernah ada sebelumnya. Terus juga mungkin buat yang perempuan juga sama, ketika misalnya kita ngerasa kita agak-agak sedikit belok gitu, coba deh diingat lagi kebaikan-kebaikan apa yang pernah diberikan sama suami kita Iya. sebelumnya. Apakah memang suami kita sebelumnya tuh pernah memberikan hal-hal yang membuat kita tuh merasa nyaman, membuat kita merasa bahagia, membuat kita tuh merasa seneng, membuat kita Mmm. tuh merasa, "Aku bersyukur banget deh punya pasangan kayak kamu." Setiap orang yang baru aja menikah pasti mikirnya kayak gitu dulu gitu Mhm. kan. Kita tuh Iya, bersyukur mhm. dipertemukan sama pasangan yang seperti ini nih. Nah coba deh, rasa bersyukur yang pernah kita alami sebelumnya, coba diinget-inget lagi, apa aja sih yang dulu tuh membuat kita merasa bersyukur sehingga Eee, hal-hal itu lebih bisa kita minimalisir ketika kita mengingat segala kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan pasangan kita. Cuma balik lagi, selain kita berusaha juga untuk mengingat segala kebaikan itu, yang harus apa ya, diusahakan juga, Mhm. diikhtiarkan juga oleh keduanya adalah bagaimana dua-duanya saling memenuhi apa yang menjadi kebutuhan satu sama lain. Iya. Baik dari istri, baik dari suami, sama-sama mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Karena itu tadi ya, kalau ngelihat benang merah hampir di semua kasus perselingkuhan, ataupun kasus apapun gitu, pasti memang ada salah satu pihak yang tidak terpenuhi Mmm. kebutuhannya sehingga, mereka memutuskan untuk mencari kebutuhan itu dari yang lain. Iya, yang sering kita dengar begitu ya, ada yang merasa ada yang tidak terpenuhi, lagi-lagi ke situ arahnya, Mhm. gitu ya. Terus juga mungkin sama ini ya, aku juga agak sedikit pro kontra sama sebuah statement yang selalu dibilang, kalau jadi istri tuh selalu bersyukur sama apa yang diberikan suami bla 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 bla. Di satu sisi betul, kita tetap harus bersyukur dengan segala apapun kebaikan atau apapun yang diberikan sama suami kita. Di Mmm. sisi lain, kita tuh, mungkin di sini dari sisi suaminya gitu ya, dari sisi suaminya juga perlu melihat bahwa oh, ada loh kebutuhan istri aku yang belum terpenuhi sehingga berusaha juga untuk dipenuhi juga Iya betul. di pos tersebut gitu kan. Mhm. Jadi kita bersyukur dengan yang diterima, tapi kita masih punya loh yang belum terpenuhi. Iya. Nah, tapi kan kita mungkin sebagian besar istri nggak enak kan kalau misalnya, tapi ini aku belum punya yang ini, aku belum terpenuhi yang Iya. ini." Mungkin sebagian istri nggak enak ngomong kayak gitu. Sehingga dari suami sebenarnya yang kan laki-laki dominan logika. Mhm. Ketika memang merasa
ketika memang laki-laki tuh mengetahui bahwa, oh ada bagian-bagian pos-pos kebutuhan istri aku nih yang belum terpenuhi, maka secara logika harusnya, aku akan berusaha memenuhi itu, gitu. Ya, Jadi kayak biar balance gitu loh dua-duanya, ya, baik istri maupun suami. ya, walaupun betul, aku setuju bahwa sebenarnya bukan pro kontra, justru aku sangat pro sekali bahwa seorang istri itu memang memang harus bersyukur apa yang suami berikan. Tapi poinnya tadi adalah berikutnya, tapi dengan catatan agar semuanya seimbang, suami pun juga perlu aware dan paham bahwa yang namanya kebutuhan itu adalah suatu kewajiban juga untuk suami menunaikan kebutuhan tersebut. Jadi istri Mhm, butuh, ya bukan, "Oh kamu butuh, ya udah." Tapi justru sebagai suami tetap mengikhtiarkan apa yang menjadi kebutuhan istri. Nggak cuma istri, maupun nanti kalau udah berkeluarga berarti seluruh keluarganya, mhm. gitu kan. Jadi lagi-lagi poin saling itu penting banget. Jadi nggak cuma istrinya doang yang paham, tapi suaminya juga paham. Makanya sepertinya kalau kita mencoba ambil pelajaran ya Beb, dari kasus-kasus seperti ini, untuk masing-masing suami dan istri itu perlu diperhatikan sekali yang namanya hak dan kewajiban. Bener bener. Mungkin kita sering fokusnya sama haknya aja. Kita hafal banget sama hak-haknya kita. Misalnya sebagai suami, "Oh aku hafal banget, hakku adalah ditaati, dihormati, dihargai, bla bla bla, dan segala macamnya." Tapi kita sering lupa sama yang namanya kewajiban kita. Barangkali ada kebutuhan yang tidak tertunaikan karena kita sering lupa sama kewajiban kita, Mmm, ya kan? Ini masing-masing ya, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Karena kalau tadi lihat dari case-case yang tadi, ternyata bisa terjadi celahnya di situ. mhm. Makanya penting sekali untuk kita sama-sama memahami kewajiban kita tuh apa aja sih sebenarnya sebagai suami terutama ya, atau bukan terutama sih, lebih ke lebih tepatnya sama-sama lah. Keduanya. Iya, keduanya, suami itu kewajibannya apa aja sih? Karena kalau misalnya kita sering dengar, ya kan menafkahi, dan yang secara spesifik yang kita tahu uang. Sekedar kita memenuhi uang, habis itu apakah selesai kewajiban kita selesai sebagai suami? Enggak kan? Mhm. Itu kan hanya salah satu aja dari kewajiban. Yang namanya nafkah, itu pun ada yang namanya lahir dan batin. Batin. Uang itu adalah salah satu bagian dari nafkah. Tapi kita sering lupa sama yang namanya nafkah batin. Nafkah batin tuh secara umum yang berhubungan dengan emosional. Misalnya kalau hubungan antara suami ke istri, berarti misalnya kayak rasa sayang, rasa menghargai, apalagi Beb? Didengarkan, Didengarkan ketika berbicara, diperhatikan. diperhatikan, terus dimanja, terus apalagi Pokoknya ya? segala hal yang berhubungan dengan emosional kita tuh, Betul. eee, diberikan gitu loh waktunya oleh suami kita. Iya, karena kalau misalnya cuma ngasih uang tapi nggak pernah Dengerin cerita, curhatannya, iya heeh, bener. ya ya pasti ada yang kurang. Makanya nggak heran kenapa kadang-kadang nih ya, ada istri yang mungkin memilih untuk ceritanya keluar. Karena mungkin dia ngerasa nggak bisa cerita ke pasangannya sendiri, gitu. Begitu juga dengan istri, bisa jadi yang dia pahami adalah ya sekedar taat aja, yang penting ikutin aja tuh suami gitu kan. Tapi lupa dengan lisannya untuk dijaga, bagaimana dia menghormati suaminya, menghargai keputusannya, ya kan, bagaimana, apalagi tuh biasanya ya? Dia lebih ke apa ya, mungkin kalau dari istri ke suami tuh kayak respect-nya gitu loh, respect yang Mhm didapetin mhm, sama iya, suami. Bagaimana kita tuh bukan merajakan ya betul atau betul. mengelu-elukan banget, Iya, tapi lebih ke dia nih kan bertanggung jawab ya atas hidup kita A sampai Z gitu loh. Bahkan, suami kita tuh bukan cuma bertanggung jawab di dunia, pertanggungjawaban ini akan dibawa terus gitu sampai akhirat. Sehingga benar. bagaimana sebenarnya suami kita tuh lebih ke pengen ngerasa pride-nya, harga dirinya itu dihargai oleh Dipenuhi istrinya ya, dan dipenuhi oleh istrinya betul. gitu. Dan bukan berarti ketika kita menjalankan semua kewajiban itu, lantas kita akan pasti terhindar dari hal tersebut. Hmm, Tapi itu akan semoga ya, semoga mengurangi, chance-chance tersebut, dan seenggaknya ini adalah bukti bahwa kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin di hadapan Allah nanti, mhm. Bisa gitu sih. menjadi kita bersaksi di hadapan Allah bahwa kita tuh sudah mengikhtiarkan segala kebaikan untuk rumah tangga kita gitu ya. Betul. Yang bener-bener dilakuin aja masih bisa, apalagi enggak gitu Apalagi kan. enggak, bener bener. Dan aku baru kepikiran satu hal Mmm. terlepas dari semua yang kita Mmm. omongin tadi, ada satu hal juga yang menurutku potensial bisa Mmm. dilakukan, seseorang untuk berselingkuh adalah pola yang berulang di dalam, lingkup keluarganya ataupun lingkungannya. Mmm, Karena itu mhm. juga menjadi salah satu,
apa ya, pengaruh juga, bisa jadi faktor Faktor pengaruh ya. juga buat si pelaku melakukan, perselingkuhan tersebut. Karena dia Apakah kayak menjadi punya referensi ya. bener, referensi, apakah misalnya orang tuanya mungkin dulu pernah melakukan selingkuh, atau mungkin dia pernah ngelihat om tantenya, atau mungkin Teman-temannya. teman-teman terdekatnya dan segala macam, itu semua tuh memiliki potensial. Jadi teman-teman, semua yang tadi kita bahas, itu konsepnya adalah segala kemungkinan, yang kita juga nggak tahu pasti apakah sebenarnya, kemungkinan-kemungkinan itu kayak bener bisa menutup atau enggak sih gitu kan. Iya, Jadi itu bagian dari ikhtiar kita sebagai istri dan juga sebagai suami untuk menutup celah-celah kemungkinan tersebut betul betul. gitu. Sehingga kalau misalnya salah satu akhirnya ada yang melakukan hal tersebut, maka kita tuh kayak berlepas diri gitu dari hal itu. Karena kita, Mhm. sudah berusaha melakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk menutup Mhm. celah-celah tersebut. Jadi kayak menurut aku ya, semuanya tuh memang dibutuhkan kerjasama sih. Iya. Kerjasama baik antara kerjasama antara suami dan istrinya untuk Mhm mhm. sama-sama menutup misalnya nih ya, mungkin teman-teman yang belum nikah nggak paham, tapi, orang-orang yang sudah menikah, misalnya dari laki-laki nih, keluar rumah, terus ngelihat ada cewek yang, wah mantep banget nih misalnya gitu. Mmm, Nggak apa-apa loh laki-laki itu, maksudnya gini, dia kan memang tercipta seperti itu tuh, mhm. memang matanya tercipta seperti itu, Mhm. kita nggak bisa riset matanya kita benerin gitu Iya. kan nggak bisa. Tapi ketika dia menyadari hal tersebut, ikhtiar yang dilakukan adalah dia menundukkan dulu pandangannya, dia, mengalihkan ke kegiatan yang lain, tapi begitu di rumah, sampein aja sama istrinya, bahwa misalnya kayak, "Beb, aku tadi ngeliat gini gini gini, Aku susah sih misalnya, aku kalau di susah kondisi kayak sih di gitu kondisi misal, kayak gitu," eee, nanti next time misalnya gitu ya, iya gitu pokoknya, minta tolong ya, gitu. iya apapun lah, apapun tuh bisa disampein gitu loh Betul antara betul. suaminya. Nah Jadi heeh, transparan. nah iya benar, karena bisa jadi kita saling mendukung mungkin terasa mudah kalau kita tuh nggak nggak ke jurangnya bahasanya, Mhm ya kan. Kita mhm masih di mhm. jalan yang lurus aja itu Mhm. gampang saling support, Iya tapi kalau bener, misalnya salah satu pasangan sudah mulai agak jatuh-jatuh ke tebing, kadang kita mulai agak nariknya tuh susah. agak berat. Agak berat, padahal sebenarnya bisa. Justru sebelum kadung jatuh ke jurang, kita rangkul, segera rangkul, Mhm biasanya kayak gitu. mhm mhm. Itulah yang sebenarnya yang dibilang teamwork. Ketika ada yang kesusahan, ada yang punya masalah, kita rangkul. Bener, kita gampang kerja sama kalau semuanya perfect. Mhm. Tapi kalau sedang ada yang diuji, justru di situ ujiannya, bahasanya gitu nggak sih? Bener 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 bener. Ujian untuk pasangannya. Mhm. Ada juga hadis shahih dari Muslim, bahwa Nabi itu bersabda, "Ketika kamu melihat wanita lain di luar, maka Mmm, kembalilah ke istrimu untuk menumpahkan hasratmu. mhm. Karena hal yang demikian itu akan menenteramkan hatimu." Jadi, itu tuh juga bagian dari apa yang memang kemungkinan itu bisa terjadi di laki-laki gitu loh. Iya, kan kagak mungkin ya laki-laki kagak pernah lihat perempuan lain dan tidak melepas kemungkinan akan ter-trigger Iya, hawa nafsunya. betul. Karena memang fitrahnya seperti itu, gitu loh. Mhm. Makanya itu tadi, benar, intinya itu hal yang bisa terjadi, ikhtiar, nah sekarang tinggal suaminya nih, Iya, ya kan, memilih yang gitu. mana nih? Apakah Ya memilih untuk gas terus sama ya, yang dia lihat kita ataukah sama heeh. dia akan kembali ke istrinya Ya, kita gitu? sama-sama tahu nih gangguannya apa, ujian terberatnya di situ. Seorang suami, ya ikhtiarnya adalah langsung ke istrinya untuk menyelesaikan hal itu. Betul. Seorang istri juga harus paham, oh dia sedang mendapatkan bahasanya ujian terberatnya, ayo kita selesaikan, bahasanya kayak gitu. Iya gitu. Yang namanya apa tuh, kerjasama dan support system kan seperti itu. Mhm. Jadi baik intinya keduanya itu saling mengerti, keduanya itu saling memahami, keduanya juga saling memenuhi. Bukan Betul. hanya satu yang memenuhi, tapi dua-duanya tuh saling bisa memenuhi. Kalau yang sering ke istri tuh kayaknya ini ya, Beb, ya, lisan ya. Iya. Misalnya, kalau misalnya kita udah mau lihat, kayaknya istri udah mulai sering cerita keluar, lebih sering cerita ke temennya atau kemana pun, coba deh kita sama-sama diskusiin lagi, biar istri bisa numpahin semuanya, salurin semuanya, secara apa tuh, lisannya, Mhm 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 mhm. itu ke suami, Iya. gitu ya. Coba suami pilih mana, mendingan istrinya ngomel-ngomel keluar apa ngomel-ngomel ke suami? Nggak apa-apa Gitu kan sih. didengerin dulu, yang penting tuh kita keluar semua dulu, kita tumpahin dulu semuanya. Ya udah setelah reda, setelah sama-sama enak, ya baru kita sama-sama cari solusinya gimana gitu Iya, ya sih. sama istri juga tadi ya, kalau perihal yang tadi gangguan suami, pilih mana, mau suaminya keluar atau
sama istrinya gitu kan. Gitu. Gitu, ya mending sama pasangan sahnya lah, Iya gitu ya. gitu. Pokoknya segala tindak tanduk perselingkuhan itu tidak dibenarkan, segala alasan di baliknya juga tidak dibenarkan. Sebagai salah satu ikhtiar kita bisa menghindari atau menutup celah-celah tersebut adalah dengan, kita tuh meromantisasi hubungan suami istri kita ini. Bagaimana kita bisa menutup segala celah yang memungkinkan kita terjerumus ke jurang itu. Iya, terus juga mungkin pesan terakhirku juga, Pesan terakhir. pesan terakhir di video ini, Oh. kadang, sering juga kita ngerasa chance-chance itu bisa muncul setelah pernikahan, tapi rasanya sangat berbeda sekali ketika kita sebelum menikah. Kayaknya ikhtiar untuk calon pasangan kita tuh maksimal banget gitu ya. Ketika sebelum nikah misalnya kita sama-sama menjaga fisik banget gitu ya. Terus juga misalnya sangat menjaga lisan, sangat menjaga sopan santun, karakter dan segala macam. Tapi justru hal-hal itu sebisa mungkin kita berikhtiar untuk tetap menjaga hal-hal itu setelah menikah. Karena banyak kan misalnya setelah menikah kita udah nggak mikirin fisik lagi. Karena kesannya kayak, "Ya udah nikah kok biarin aja lah fisik gue." Tapi justru untuk meromantisasi hal itu lagi dan menumbuhkan benih-benih cinta lagi, yuk sama-sama misalnya untuk hal-hal fisik kita tetap jaga sama-sama, ya kan. Untuk lisan kita jaga sama-sama, saling curhat, saling apapun lah yang sebelum-sebelumnya mungkin benih-benih cinta itu munculnya gampang banget pas awal-awal pernikahan, gitu sih. Yang Iya. jangan sampai dilupain. Apalagi kan tahu tadi misalnya laki-laki makhluk visual, terus yang perempuan seneng banget ceplos-ceplos, Mhm. jangan sampai keluar, gitu ya. Iya gitu. Pokoknya hal-hal tersebut jangan sampai terjadi ke luar rumah tangga kita Iya, ya. keep it private, yes. Gitu ya teman-teman. Jadi Mhm. mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita ataupun di lingkungan kita Nah, dan mhm, insyaallah kita akan mendapatkan pasangan yang memang bisa saling menjaga dirinya dan juga iya menjaga pasangannya. iya. Terus video ini juga bukan menjadi, apa ya, pembahasan yang saklek banget untuk tentang ini. Justru ini, apa ya, kita pengen ngebuka video ini Sebagai sebagai diskusi wadah ya? diskusi, teman-teman. Please drop di komen buat teman-teman yang mungkin paham atau punya pengalaman atau punya cerita tentang hal-hal ini. Jadi semuanya kita bisa belajar bareng-bareng dan kita tidak perlu mengalami hal itu untuk kita mendapat pelajarannya, Betul, karena gitu. sebaik-baik guru adalah pengalaman orang lain. Supaya kita nggak terjerumus ke situ. Iya. Oke, gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Semoga videonya banyak, manfaat buat kita semua, sebagai pembelajaran juga buat kita, dan Mhm, semoga kita, selalu dijaga sama Allah ya dari hal-hal yang, demikian-demikian itu. mhm, Dan semoga tetap Allah tumbuhkan benih-benih cinta dalam rumah tangga kita dan teman-teman yang belum berjodoh juga nantinya, iya, ketika amin, berumah tangga. mhm. Oke teman-teman, segitu dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton kita sampai habis. Kalau teman-teman punya request pembahasan topik tertentu, jangan lupa juga boleh komen di bawah karena beberapa kali kita bikin video selalu baca dari request-an teman-teman. Yes. Terima kasih banyak udah nonton kita sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan kalau kalian nonton jangan lupa tag kita berdua di sosial media. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.